Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin Abil Qasim amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. Ahbabana fillah, duyufana al-a'izza, mustami'i al-kiram, para penggemar program Cinta Ilmu di mana saja Anda berada. Pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, kita akan membicarakan salah satu daripada kewajiban yang diwajibkan sekali dalam seminggu. Kewajiban yang kalau dengan kita umat Islam diwajibkan pada hari Jumat, yang kalau dengan orang Yahudi diwajibkan kepada mereka pada hari Sabtu, dan juga diwajibkan pada orang-orang Masihi pada hari Ahad, yang walaupun dengan bentuk upacara pelaksanaan ibadah yang berbeda-beda, tapi dengan pembagian waktu sebagaimana telah kita sebutkan, dan itulah yang pernah disinggung dan disebutkan di dalam hadis. Hari Jumat adalah merupakan hari yang paling mulia di sisi Allah Jalla wa'ala dalam perputaran waktu atau dalam perputaran minggu. Bahkan ikut hadis yang diriwayatkan, dia sebagai penghulu ayam, Sayyidul Ayyami wa Idul Muslimin. Kalau kita melihat dan mengamat daripada sejumlah sekian hadis yang diriwayatkan, dan juga dengan lantunan ayat yang memerintahkan untuk kita memenuhi seruan Allah, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah, daripada ayat dan hadis kita dapat memastikan bahwasanya hari Jumat itu lebih mulia daripada 2 hari lebaran. Sayyidul Ayyami, penghulu hari, wa Idul Muslimin. Jadi kita berlebaran bukan hanya pada hari raya haji dan puasa, tapi juga dengan kita berpeluang untuk berlebaran pada tiap hari Jumat dengan ibadah salat Jumat yang tidak ada tandingannya, dan termasuk daripada kumpulan ibadah yang akan menghakiskan atau yang mampu untuk menghakis dan membersihkan seseorang daripada noda dan dosa. Al-jumu'atu ilal jumu'ati kafaratun lima bainahuma. Daripada Jumat ke Jumat itu adalah penghapus dosa kesalahan yang berlaku antara keduanya. Sebelum kita teruskan berbincang kita tentang adab-adab, syarat-syarat yang disyaratkan pada waktu kita akan melaksanakan salat Jumat, kita mengenang beberapa daripada tokoh-tokoh kita dan beberapa daripada ulama-ulama besar kita yang Allah jemput dan yang Allah muliakan meninggal pada siang atau pada malam Jumat. Sekilas tidak lari daripada tajuk perbincangan, tapi nak komen tentang sesuatu yang berlaku. Ada di antara daripada sahabat-sahabat kita memperkatakan, setelah kita terima berita tentang terbunuhnya syahid Al-Doktor Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Sayyid Ramadan Buti, itu ada kata-kata dalam Facebook sahabat-sahabat kita yang mengatakan mati dengan su'ul khatimah, kena dibom ataupun juga mati kena ditembak. Masya Allah, tabarakallah. Apakah yang memasukkan dalam Facebook tadi itu Tuhan? Apakah dia Rasul? Apakah dia Nabi? Sehingga sampai memperkatakan kematian beliau itu sebagai kematian orang yang diakhiri hayatnya dengan su'al khatimah, dengan penghujungnya tidak elok. Jangankan dengan seorang alim, manusia biasa saja, kalau pada saat meninggal dunia dalam rangka untuk mempertahankan jiwa raga, dalam rangka untuk mempertahankan harta, dalam rangka untuk mempertahankan kehormatan, Nabi kita yang katakan dia syahid. Man qutila duna malihi fahuwa syahid, man qutila duna irdihi fahuwa syahid, wa man qutila duna malihi fahuwa syahid.
mati dalam rangka membela agama, dalam rangka membela diri pribadi, dalam rangka untuk membela kehormatan, dalam rangka untuk membela harta. Jadi kalau seandainya dia yang membunuh, orang yang dibunuhnya hadar, tidak ada sanksian dan tidak ada resiko hukum. Tapi kalau dia yang terbunuh, dia akan mendapatkan pahala syahid di sisi Allah Jalla wa'ala. Nah, jadi sahabat-sahabat kita yang memasukkan berita tentang apa saja di dalam Facebook, kena berhati-hati, sebab itulah tanggung jawab di hadapan Allah Jalla wa'ala untuk kita memastikan seseorang mati dengan husnul khatimah dan juga dengan su'ul khatimah. Itu bukan leluasa kita. Jadi apakah dikatakan su'ul khatimah karena mati ditembak? Tidak, mati ditembak itu kalau dalam rangka untuk membela kebenaran, dalam rangka untuk membela jiwa raga, dia akan mendapatkan pahala syahadat di sisi Allah. Jadi kepada guru besar kita yang Allah jemput pada malam hari Jumat, Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, orang yang meninggal pada hari Jumat atau pada malam hari Jumat itu akan terelak daripada siksa kubur. Jadi saya perhatikan daripada beberapa masyaikh, di antara daripada masyaikh kita yang Allah muliakan mati pada hari tersebut, tidak berarti yang lain tidak mulia, tapi kemuliaan dengan ilmu, kemuliaan dengan waktu, kemuliaan pada hari mereka dijemput wafat oleh Allah Jalla wa'ala. Syekh Yasin Al-Fadani meninggal dunia pada sahur pagi hari Jumat tahun 1400, tepatan dengan 1 bulan Muharram. Bulannya bulan Muharram, hari dan waktunya sahur hari Jumat. Syekh Muhammad Al-Maliki pada 15 bulan Ramadan, Syekh Abdul Hasan An-Nadawi pada malam 27 Ramadan, pun juga malam Jumat. Dan dengan Said Ramadan Buti pun juga Allah jemput pada malam Jumat. Jadi pada beberapa hari terakhir ini kita kehilangan 2 tokoh besar, satu daripada tempatan, daripada Nusantara, dan saya kenal baik dengan beliau dan beberapa kali pernah terkumpul dalam seminar dalam perjalanan, itu dengan Profesor Dr. Usman Muhammadi Allah yarhamu, dan juga dengan Syekh Said Ramadan Buti yang tentu sudah tidak asing lagi di kalangan dunia Islam. Kitab yang beliau tulis pada masa berdialog dengan Syekh Al-Albani, kitab yang diberi nama dengan Al-Madhabiyah Akhtaru Bid'atin Tuhaddidu Asyari'at Al-Islamiyah. Ketidakadaan mazhab itu merupakan perkara bid'ah yang paling membahayakan, yang paling mengancam kepada agama Islam, itu juga kepada syariat Allah Jalla wa'ala. Jadi kepada 2 orang tokoh yang berkenaan, dan juga kepada muslimin dan muslimat, dan kepada mukminin mukminat yang telah mendahului kita haturkan lantunan Al-Fatihah lirjami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ahbabana fillah, yang mudah-mudahan nanti pada saat kita juga dipanggil dan dijemput oleh Allah Jalla wa'ala, akan terdapat juga mereka-mereka yang mengenang kita dengan kebaikan kita, yang mengenang kita dengan jasa dan juga dengan ibadah kita, yang mengenang kita dengan segala hal-hal yang positif, yang sehingga berkat doa daripada orang ramai itu akan menjadi asbab maghfirah dan rahmah kepada orang yang meninggal. Ahbabana fillah, tajuk kita tentang sembahyang Jumat. Jadi kalau boleh saya buat satu perumpamaan, sembahyang Jumat itu sama dengan konferensi yang kita adakan sekali dalam seminggu. Dan tentu kita masih ingat, sembahyang Jumat itulah sembahyang yang wajib kita kerjakan sekali dalam seminggu, dan penggemarnya atau peminatnya cukup lumayan ramai. Kenapa saya istilahkan dengan penggemar dan peminatnya? Sebab manusia itu terbagi kepada beberapa kelompok. Ada manusia yang sembahyangnya tiap waktu, seperti tidak cukup dengan sembahyang yang 5 waktu, tambah dengan qabliyahnya, dengan ba'diyahnya, dengan duha, dengan tahajud, dengan witir, dan juga dengan macam-macam jenis sembahyang lainnya, sehingga perputaran waktu yang 24 jam itu terhabiskan dengan sembahyang atau juga dengan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala.
Ada juga di antara daripada manusia yang sembahyangnya setakat dengan yang 5 waktu saja. 5 waktu itu pun kadang-kadang wirid zikir doanya tuh kadang-kadang ditinggalkan, salam ke kanan ke kiri dan dah pergi. Ada juga di antara daripada manusia yang sembahyang hanya sekali seminggu. Salat fardu, salat wajib hanya sekali dalam seminggu saja. Hanya taunya yang namanya sembahyang, yang namanya ibadah, yang namanya masjid itu sekali dalam seminggu. Ini kumpulan yang ketiga. Kumpulan yang keempat, yang cuman hanya sembahyangnya sekali dalam setahun. Kalau ada hari lebaran, Idul Fitri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dengan 7 kali takbir. Dah habis salat lebaran, sudah tidak tahu masjid, sudah tidak tahu musala, sudah tidak tahu sembahyang. Sebab sembahyangnya hanya setakat sekali saja dalam setahun. Yang paling pelik lagi, itu manusia yang tak tahu sembahyang langsung, hanya tahu disembahyangkan saja di waktu mati. Jadi 5 waktu tak pernah, nawafilnya tidak pernah, Jumatan tidak pernah, Id pun juga tidak pernah. Bila sembahyangnya macam mana? Disembahyangkan dengan 4 kali takbir tanpa rukuk dan sujud. Wal iyadu billah. Nah, jadi dalam komprehensi yang mingguan tadi itu, sepatut dan selayaknya khatib pada saat menyampaikan khutbah itu isi dan kandungannya akan mengikuti perkembangan semasa, keluhan umat, problem umat, masalah apa yang sedang kita hadapi. Mungkin karena kita dah dekat dengan masa pilihan raya, jadi isi kandungannya bagaimana nanti dengan kita, cara kita memilih yang baik, bagaimana dengan kita juga ikut bertanggung jawab dengan calon atau juga dengan orang yang kita pangkat, dengan orang yang kita pilih. Jadi itu diantara daripada isi kandungan khutbah yang disampaikan. Kalau ternyata dengan kita sudah mendekati dengan bulan Ramadan, isi kandungannya tentang bulan Ramadan. Kalau ternyata mendekati dengan musim pelaksanaan ibadah haji, isi kandungan khutbahnya tentang haji. Masalah gejala sosial ternyata ramai, atau pergaulan bebas, atau hubungan subang mahram dan juga dengan perkara seumpamanya, maka kita sentuh problem yang sedang berlaku di masyarakat, dan kehadiran daripada makmum yang sekian ramai tadi itu pun juga dituntut, bahkan diwajibkan untuk memberikan tumpuan dan perhatian kepada isi tajuk khutbah yang disampaikan, yang sehingga dalam jangka seminggu berikutnya kita usaha untuk mencari solusi, jalan keluar untuk kita mengatasi problem atau masalah yang sedang disampaikan. Kita beri sejenak. Hadza wabillahi taufik.